Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan kawan-kawan yang mendengar podcast ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu ya terlebih dahulu. Nama saya Rahmawati. Saya berasal dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri Langsa. Jadi atau bisa disingkat ya menjadi IAIN Langsa. Saya membuat podcast ini untuk kepentingan menyelesaikan tugas KPM saya dari IAIN Langsa di tahun 2021. Jadi tema yang akan saya bahas adalah yang muda yang berkarya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang data dan fakta tentang pemuda Indonesia. Ketika saya menyebut kata muda, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kawan-kawan semua? Saya yakin ketika saya menyebut kata muda, yang terpikir dalam benak kita pasti adalah kita semua gitu, orang yang berusia 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Jadi, jika benar demikian, tahukah kawan-kawan semua gitu? Merujuk ke data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional tahun 2020, jumlah warga negara Indonesia dengan rentang umur antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun itu adalah 83 juta jiwa. Dan jika dipersentasekan itu menjadi 31% dari total seluruh warga negara Indonesia. Jadi jika diperhatikan lagi data dari statistik nasional itu, rentang umur di bawah 20 tahun hingga 1 tahun, maka cuma terdapat 35%. Maka komposisi warga yang berusia muda di Indonesia itu mencapai 66%, yaitu sebesar 177 juta jiwa. Jadi, maka tidak heran jika banyak pengamat ekonomi berpendapat bahwa dengan besarnya jumlah populasi yang dimiliki Indonesia, maka Indonesia pun berpeluang besar untuk secara ekonomi, karena dengan pangsa pasar yang besar, bahkan terbesar ketiga setelah Cina dan India. Dengan potensi populasi yang besar itu dan dinominasikan oleh usia muda, jelas kita punya potensi untuk menjadi negara maju yang kuat. Tetapi pertanyaan, apakah itu bisa terjadi atau setidaknya bisa kita ke arah yang sana? UMKM masa pandemi. Indonesia dengan UMKM-nya sekarang terus berkembang. Namun karena COVID-19 pada tahun 2020, jelas sektor UMKM menjadi sangat terpukul. UMKM yang menjadi sektor dengan penyerap tenaga kerja yang besar punya andil yang besar untuk mengurangi angka pengangguran. Tapi karena sektor ini yang paling terpukul, selain akan menyebabkan angka pengangguran naik, karena dengan terpaksa si pemilik usaha UMKM harus memecat karyawannya, juga yang berdampak buruk bagi pemilik usahanya. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha mulai dengan keringanan pajak, kelonggaran pembayaran kredit bank, serta
bantuan lainnya diharapkan akan membantu sektor UMKM bertahan di masa yang sulit ini. Walaupun jika kita survei, saya yakin bantuan yang diberikan pemerintah itu masih jauh dari kata cukup. Selanjutnya, mudah berusaha. Walaupun demikian, kita tetap harus optimis. Tetap harus optimis untuk tetap maju, terutama untuk generasi mudanya. Jelas, ini masa sulit, tapi biasanya masa sulit akan merangsang orang untuk berkarya dan berpikir lebih kreatif. Di televisi, tidak sedikit kita dapati bahwa banyak anak-anak muda yang memulai usaha dengan keterbatasan yang ada. Ada juga yang menyediakan jasa untuk titip belanja, karena kebutuhan orang yang terus harus dipenuhi, tapi pembatasan-pembatasan yang berlaku membuat jasa ini menjadi sangat dibutuhkan. Kemudian, kesukaan orang terhadap tumbuhan hias sekarang ini mulai naik, dan jelas ini pun jelas untuk jadi peluang baru bagi pemuda untuk menjadi pengusaha yang pandai melihat peluang. Sampai ada berita viral pada waktu lalu, seorang yang menukar sebuah mobil untuk tanaman hiasnya. Ya, walau itu mungkin cuma gimmick, tapi jelas usaha tanaman hias punya keunikan tersendiri. Baru-baru ini mulai lagi orang yang tertarik melihara ikan hias, terutama ikan cupang. Ini peluang usaha bagi anak-anak muda yang pandai membaca situasi. Sebenarnya banyak usaha-usaha yang bisa digeluti oleh anak-anak muda selain yang udah saya sebut sebelumnya. Kita mulai dengan usaha dropship, reseller, atau bisa dengan usaha warabala dengan modal mulai dari 3 jutaan sampai dengan 10 jutaan. Ya, tergantung pada kesanggupan modal kita. Biasanya usaha warabala ini menjual minuman-minuman ringan seperti boba, ada juga yang menjual makanan, tapi balik lagi disesuaikan dengan modal dan minat kita. Dan seperti kata-kata motivator, modal yang paling besar yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha adalah mau bergerak. Sehebat apapun rencana bisnis yang kita buat, tapi peluang suksesnya itu tetap nol jika hanya itu semua tuh berbentuk abstrak, ya, alias masih berupa rencana. Barulah rencana itu bisa berpeluang dan menjadi sukses jika kita mulai bergerak. Dan kata Bob Sandiano, salah seorang pengusaha sukses di Indonesia, kapan waktu yang paling baik untuk memulai? Waktunya adalah ya sekarang. Jadi, anak-anak muda itu harus mulai bergerak. Dengan demikian, selain dia akan membantu dirinya untuk maju, juga membantu orang-orang sekitar untuk maju juga. Dengan demikian, kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Jadi kesimpulannya, dengan potensi populasi yang besar, ditambah lebih dari 50% berusia muda, maka Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial. Maka akan lebih baik lagi
jika pasar besar ini kita sendiri yang mendominasi, dan itu bisa menjadi dan terjadi jika kita mau membangun UMKM kita. Dan harapan yang paling besar adalah pergerakannya itu adalah anak muda Indonesia itu sendiri.